Bayangkan ada dua jenis manusia di dunia ini. Pertama, mereka yang melihat cinta sebagai transaksi cepat, seperti mesin vending. Masukkan koin, keluarlah apa yang diinginkan. Kedua, mereka yang memperlakukan cinta seperti karya seni langka. Butuh kesabaran, ketelitian, dan keberanian untuk tidak merusaknya dengan sentuhan sembarangan. Kau mungkin sering mendengar, jaga pandangan, jaga sentuhan. Tapi ini bukan sekadar aturan. Ini adalah pemberontakan. Pemberontakan terhadap dunia yang menjual cinta sebagai barang konsumsi. Mereka yang benar-benar paham, tidak menjauhkan diri dari sentuhan karena takut. Mereka melakukannya karena tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang mereka bangun. Rahasia di balik kesucian. Apa yang terjadi di dalam pikiran dan jiwa. Ada eksperimen menarik di bidang neuroscience. Ketika seseorang membangun ikatan emosional tanpa kontak fisik berlebihan, otak melepaskan oksitosin secara berbeda. Tidak meledak-ledak seperti nafsu, tapi merembes pelan, seperti tetesan air yang membentuk stalaktit di gua. Inilah yang menciptakan ikatan lebih dalam. Mereka yang menolak korupsi cinta. Istilah untuk hubungan yang dipercepat oleh sentuhan prematur. Sebenarnya sedang melatih otak untuk mengakses tingkat kedekatan yang lebih tinggi. Kau tidak hanya menahan diri, kau sedang membangun sistem saraf yang merespons cinta dengan cara yang berbeda. Lalu, ada sisi spiritual yang halus. Bayangkan kau memiliki sebuah mutiara. Semakin kau menjaganya dari debu, semakin ia memancarkan kilau aslinya. Cinta yang dijaga kesuciannya seperti itu. Ia tidak kehilangan energinya hanya karena kepuasan sesaat. Bagaimana menjadi orang yang layak memiliki ini? Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi sadar. Latihan kesadaran pandangan. Setiap kali kau merasa tergoda untuk memandang sesuatu yang mengganggu kesucianmu, tanyakan, apa yang benar-benar kucari, kepuasan atau kedalaman? Latihan ini mengubah refleks otak dari reaktif menjadi reflektif. Membangun batasan tanpa rasa bersalah. Banyak orang takut disebut kaku. Tapi batasan bukan kekakuan. Batasan adalah bentuk penghormatan tertinggi. Ketika kau mengatakan, aku tidak mau menyentuh sebelum waktunya, kau sedang memberi nilai lebih pada dirimu dan orang lain. Mengganti energi dengan kreativitas. Energi yang biasanya terbuang untuk hal-hal dangkal bisa dialihkan. Menulis, belajar, berolahraga, atau bahkan sekadar merenung. Ini bukan pelarian. Ini transformasi. Ada seorang pemuda yang dulu terjebak dalam hubungan tanpa arah. Semua terasa kosong. Lalu ia memutuskan untuk berhenti. Bukan karena agama atau tekanan, tapi karena ia merasa ada sesuatu yang salah. Tahun-tahun berikutnya, ia menghabiskan waktu untuk memahami dirinya. Bukan dengan menghindari cinta, tapi dengan mempersiapkan diri untuk versi cinta yang lebih dalam. Ketika ia akhirnya bertemu seseorang yang sama-sama menjaga kesucian, ikatan yang terbentuk tidak seperti sebelumnya. Mereka bisa berbicara berjam-jam tanpa sentuhan, tapi merasa lebih dekat daripada pasangan yang sudah lama berhubungan fisik. Ini bukan teori. Ini pola yang bisa kau uji sendiri. Mengapa ini sulit tapi layak diperjuangkan? Dunia akan mengatakan kau ketinggalan zaman. Media akan menertawakanmu. Tapi ingat, setiap kali kau menolak korupsi cinta, kau sedang menabung untuk sesuatu yang lebih berharga. Ini seperti latihan fisik. Awalnya sakit, tapi semakin kau melakukannya, semakin kuat otot-otot jiwamu. Dan suatu hari nanti, ketika kau bertemu seseorang yang sama-sama telah berlatih, kau akan mengerti mengapa semua ini sepadan. Kau mungkin sudah lelah berjuang melawan arus dunia yang menjerumuskan cinta ke dalam kubangan instan. Lelah melihat orang-orang sepertimu menyerah, tergoda oleh gemerlap yang palsu. Tapi coba kau tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku rela menukar kejernihan hatiku dengan kepuasan semu yang hanya bertahan beberapa detik? Apakah aku rela mengorbankan kemuliaan diriku
hanya untuk sekadar disebut modern atau tidak ketinggalan zaman. Kau lebih baik dari itu. Allah tidak menciptakanmu sebagai makhluk yang lemah, yang hanya bisa mengejar apa yang orang lain kejar. Kau punya akal, punya hati, punya kehendak untuk memilih jalan yang lebih tinggi. Tapi kau harus berani jujur pada dirimu sendiri. Rahmat Allah lebih luas dari kesalahanmu. Mungkin kau pernah terjatuh, mungkin kau pernah melanggar batasanmu sendiri, mungkin kau merasa noda itu terlalu dalam untuk dibersihkan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Allah tidak menunggu kesempurnaanmu. Dia menunggu kembalimu. Kau bisa saja datang dengan jiwa yang penuh luka, penuh penyesalan, penuh ketakutan. Tapi selama masih ada secercah keinginan dalam hatimu untuk menjadi lebih baik, maka pintu rahmatnya terbuka lebih lebar dari yang kau bayangkan. Kau tidak perlu menjadi suci dulu untuk mendekat. Datanglah sebagaimana dirimu sekarang, lalu biarkan Dia membersihkanmu perlahan. Suatu hari nanti semua ini akan berakhir. Percintaan duniawi, pujian orang, gemerlap nafsu, semuanya akan pudar. Yang tersisa hanyalah dirimu dan amal yang kau bawa. Lalu, ketika kau berdiri di hadapannya, apa yang ingin kau ceritakan? Bahwa kau menghabiskan hidupmu mengekap apa yang semua orang kejar? Atau bahwa kau memilih jalan yang berbeda, jalan yang lebih sunyi, tapi penuh makna? Kau tidak harus menjawab sekarang, tapi ingatlah ini. Setiap kali kau menolak untuk mengotori cinta, setiap kali kau memilih menjaga kesucian, setiap kali kau bangkit setelah terjatuh, kau sedang menulis cerita yang suatu hari nanti akan kau bacakan di hadapan Sang Pencipta. Dan ketika saat itu tiba, kau akan bersyukur bahwa kau memilih untuk tidak korupsi dalam cinta. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan sesuatu yang tidak abadi. Cinta sejati tidak butuh kompromi. Ia tidak butuh kau merendahkan dirimu hanya untuk mendapat pengakuan. Ia tidak butuh kau melanggar batasan hanya untuk merasa dicintai. Jika kau ingin dicintai dengan cara yang mulia, jadilah manusia yang layak untuk cinta seperti itu. Dan ketika kau ragu, ingatlah, Allah tidak pernah mempersulitmu. Dia hanya mengujimu, karena Dia tahu kau bisa melewatinya. Dan ketika kau berhasil, Dia telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang kau sangka. Jadi berhentilah menunduk pada nafsumu sendiri. Bangkitlah, karena cahaya itu sudah menantimu. Dan seperti itu, kita baru menyentuh permukaannya. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kesadaran. Jika kau ingin terus menjelajah dunia yang tak terlihat ini, subscribe dan beritahu aku, rahasia apa lagi yang harus kita ungkap.